Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eni Prahmawati dari kelompok 9 kelas 202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari perjanjian. Nah, istilah perjanjian ini merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yang terdapat dalam Kitab BW atau KUH Perdata, yaitu Overeenkomst. Di dalam pasal 1313 KUH Perdata, dirumuskan mengenai pengertian dari perjanjian, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian tersebut di atas adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligator. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kata perbuatan. Kata perbuatan terlalu luas maknanya, karena ada perbuatan biasa, perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan sesuai hukum. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan hukum. Lalu yang kedua ada kata satu orang atau lebih. Perjanjian minimal harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan tidak hanya orang, tetapi juga badan hukum yang biasa disebut dengan subjek hukum. Yang ketiga, kata mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Seharusnya saling mengikatkan diri. Nah, oleh karena itu, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua subjek hukum atau lebih untuk saling mengikatkan diri. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena ada dua pihak tersebut yang saling setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan, yakni perjanjian dan persetujuan, itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian ini merupakan sumber terpenting dari lahirnya perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan juga ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan dari pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Kadang-kadang secara hikmat, tali perikatan ini baru putus kalau janji itu sudah terpenuhi. Demikianlah definisi dari perjanjian. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang unsur perjanjian. Unsur perjanjian sendiri ada 3, yaitu unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalia. Yang pertama, unsur esensialia, yaitu unsur yang mutlak harus ada di suatu perjanjian agar perjanjian itu sah. Apa sih unsur esensialia itu? Ya, syarat-syarat perjanjian agar sah. Nah, ini adalah sifat yang menentukan suatu perjanjian itu tercipta atau konstruktif order. Selanjutnya, unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian atau unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan atau natur yang melekat pada perjanjian. Sifat, misalnya penjual harus menjamin cacat-cacat tersembunyi pada pembeli. Selanjutnya, unsur aksidentalia atau unsur yang harus dimuat
atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya, jika terjadi perselisihan, para pihak telah menentukan tempat yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan itu. Selanjutnya, ada unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian. Yang pertama, pihak yang melakukan perjanjian itu tentu saja sebagai subjek perjanjian. Yang kedua, konsensus antara pihak. Konsensus sendiri adalah frasa yang menjadikan suatu kesepakatan disetujui bersama antar kelompok atau antar individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah objek perjanjian, tujuan perjanjian, dan bentuk perjanjian itu, baik lisan maupun tertulis. Selanjutnya, asas-asas perjanjian. Yang pertama, asas bebas berkontrak. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak sendiri adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Selanjutnya, asas kebebasan berkontrak yaitu merupakan sifat atau ciri khas dari buku 3 KUH Perdata yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak saja yang menyampingkan kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang memaksa, yang sifatnya memaksa. Selanjutnya ada asas konsekualisme. Asas konsensualisme adalah asas yang terdapat dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan dua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka, atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligator. Ayat ini melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Yang selanjutnya ada asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pada pasal 1315 menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Selanjutnya pasal 1340 menegaskan perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam pasal 1317 Burgerweg atau KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan pasal 1318 BW untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Selanjutnya ada asas pelengkap. Asas pelengkap adalah asas yang melengkapi, atau artinya pasal-pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan apabila pihak membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Jadi menurut asas pelengkap ini, perjanjian bisa menyingkirkan atau menyampingkan undang-undang, pasal-pasal dari undang-undang itu. Selanjutnya ada asas obligator, yaitu asas perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban, belum memindahkan hak milik, hak baru
berpindah apabila dilakukan perjanjian yang bersifat kebendaan. Yang terakhir saya akan membahas tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atau konsensus. Yang kedua, adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian atau capacity. Adanya suatu hal tertentu atau objek untuk yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir adalah ada suatu sebab yang halal atau legal cause. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada pelaksanaan perjanjian. Asas yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, mengatakan bahwa kreditur pada waktu melaksanakan hak-haknya dan debitur pada waktu memenuhi kewajibannya harus bertindak dan mengindahkan tuntutan kepantasan dan kepatutan. Apa itu kepantasan? Kepantasan itu terjemahan dari Redlich-Haidt, berkaitan dengan nalar, logika, atau read. Sedang kepatutan sebagai terjemahan dari Billich-Haidt, berkaitan dengan rasa keadilan, perasaan atau hati. Jadi maksud syarat patut dan pantas di sini itu harus logis, harus bisa diterima oleh akal sehat dan memenuhi rasa keadilan. Kemudian ada bagaimana penafsiran penafsiran perjanjian dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan pedoman mengenai tata cara menafsirkan perjanjian atau kontrak yang mungkin masih belum diketahui masyarakat banyak ya. Pedoman itu di pasal 1342 sampai 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana ada beberapa cara. Yang nomor 1, jika kata-kata dalam perjanjian jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan cara penafsiran. Kemudian 2, jika kata-kata dalam perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka kata-kata tersebut harus ditafsirkan menurut maksud dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf. Kemudian yang ketiga, yakni jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dapat dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan. Yang keempat, jika kata-kata yang diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Kemudian yang nomor 5, apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat di mana perjanjian telah dibuat. Kemudian nomor 6, hal-hal menurut yang kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan sesuai dasar hukum pasal 1347 KUH Perdata, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Misalnya ada kebiasaan daerah adalah dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian. Yang ketujuh, perjanjian yang dibuat tidak dapat ditafsirkan sebagian demi sebagian, melainkan harus ditafsirkan sebagai satu keutuhan. Kemudian yang nomor 8, jika ada keraguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah minta diperjanjikannya sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Kemudian lanjut di subbab berikutnya, adanya pembatalan perjanjian. Mengenai pembatalan perjanjian ini dibuat dengan tidak memenuhi syarat pada pasal 1320 KUHP yang berakibat dengan batalnya suatu perjanjian. Jadi di pasal 1320 itu kan ada syarat sahnya perjanjian. Nah, apabila menyimpang dari syarat syahnya perjanjian itu, berarti mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut. Ada pembagian terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis atas batalnya perjanjian, yakni yang pertama null and void.
dari awal perjanjian itu telah batal dan dianggap tidak pernah ada. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak ada suatu perikatan. Kemudian yang kedua, voidable. Bila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi, pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Kemudian subbab yang terakhir adalah perbedaan hapusnya perikatan dan hapusnya perjanjian. Cara hapusnya perjanjian itu pastinya berbeda dengan cara hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan itu belum tentu menghapus suatu perjanjian, kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah dihapus. Sebaliknya, hapusnya suatu perjanjian mengakibatkan hapusnya suatu perikatan-perikatan. Cara hapusnya perjanjian, yakni pertama, karena tujuan perjanjian sudah tercapai. 2. Dengan kepersetujuan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga, karena ketentuan undang-undang, misalnya pasal 1601 KUH Perdata tentang perburuhan. Jika si buruh meninggal, maka perjanjian perburuhannya kan menjadi dihapuskan. Kemudian nomor 4, karena ditentukan oleh para pihak mengenai perjanjian dengan jangka waktu tertentu. Yang kelima, karena keputusan hakim. Dan yang terakhir, karena diputuskan oleh salah satu pihak yang tidak melakukan prestasi. Jadi pihak yang satunya yang merasa dirugikan itu boleh minta perhapusan perjanjian karena merasa dirugikan. Tung 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 tung, cering.